Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya, walaupun kalian belajar melalui daring. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Pada pertemuan kemarin, kalian sudah diberi tugas untuk mengerjakan soal sistem reproduksi. Sekarang kita bahas ya. Ini adalah alat reproduksi pada pria kecuali yang diminta alat reproduksi pada wanita. Pilihannya adalah yang A, testis, ataukah yang B, penis, ataukah yang C, epididymis, ataukah yang D, cervix. Yang testis itu merupakan alat reproduksi pada pria. Sedangkan yang B, penis, itu alat reproduksi pada pria. Sedangkan yang C, epididymis, itu alat reproduksi pada pria juga. Dan yang D, cervix, itu alat reproduksi pada wanita. Yang diminta wanita, jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 2. Proses pendewasaan sperma terjadi di mana? Pilihannya ada yang A, testis, ataukah yang B, penis, atau yang C, epididymis, ataukah yang D, vas deferens. Testis itu berfungsi sebagai penghasil sperma dan hormon. Yang B, penis, itu fungsinya untuk alat kopulasi pada laki-laki atau pria. Sedangkan yang C, epididymis, itu untuk pematangan sperma atau pendewasaan sperma. Dan yang D, vas deferens, itu sebagai saluran sperma. Jadi jawaban yang betul adalah C. Selanjutnya, nomor 3. Hormon pada pria adalah yang A, estrogen, ataukah yang B, testosteron, ataukah yang C, progesteron, ataukah yang D, prolaktin. Estrogen itu hormon pada wanita, sedangkan testosteron itu hormon pada pria atau laki-laki. Sedangkan yang C, progesteron, itu hormon pada wanita yang diminta pria. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 4. Treponema pallidum dapat menyebabkan penyakit Yang A, herpes, ataukah yang B, sifilis, ataukah yang C, gonore, atau yang D, kandiloma acuminata. Yang A, herpes, itu disebabkan oleh herpes simplex, sejenis virus. Kemudian yang B, sifilis, itu disebabkan oleh treponema pallidum. Sedangkan yang C, gonore, disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae. Jadi jawaban yang betul adalah B. Selanjutnya nomor 5. Berikut ini adalah saluran reproduksi pada pria secara urut. Pilihannya yang A, testis, vas deferens, epididymis, uretra, dan penis. Ataukah yang B, testis, epididymis, vas deferens, uretra, dan penis. Atau
Yang C. Testis, uretra, vas deferens, epididymis, dan penis. Ataukah yang D. Testis, epididymis, uretra, vas deferens? Di sini jawaban yang betul adalah B. Lanjut nomor 6. Fungsi testis adalah, pilihannya ada A. Penghasil sperma, ataukah yang B. Penghasil ovum, ataukah yang C. Saluran sperma, ataukah yang D. Alat kopulasi? Yang A. Penghasil sperma itu fungsi dari testis. Sedangkan yang B. Penghasil ovum itu fungsi dari ovarium. Yang C. Saluran sperma ada dua, yaitu vas deferens dan uretra. Dan yang D. Alat kopulasi pada laki-laki yaitu penis. Kalau wanita vagina ya. Jadi jawaban yang betul adalah A. Lanjut nomor 7. Fungsi ovarium adalah yang A. Penghasil sperma, ataukah yang B. Tempat fertilisasi, ataukah yang C. Penghasil ovum, atau yang D. Tempat pertumbuhan zigot. Untuk yang A. Penghasil sperma ini fungsi dari testis. Sedangkan yang B. Tempat fertilisasi itu fungsi dari tuba falopi atau oviduk. Sedangkan yang C. Penghasil ovum itu fungsi dari ovarium. Yang D. Tempat pertumbuhan zigot itu fungsi dari uterus atau rahim. Jadi jawaban yang betul adalah C. Selanjutnya nomor 8. Peristiwa pelepasan ovum dari ovarium disebut apa? Di sini pilihannya ada A. Menstruasi, ataukah yang B. Fertilisasi, ataukah yang C. Ovipar, atau yang D. Ovulasi. Untuk menstruasi adalah meluruhnya darah kotor dari dinding rahim karena ovum tidak dibuahi oleh sperma. Kemudian yang B. Fertilisasi adalah pertemuan antara sperma dan ovum di oviduk atau tuba falopi. Kemudian yang C. Ovipar itu bertelur, ini perkembangbiakan pada hewan. Dan yang D. Ovulasi itu pelepasan sel telur atau ovum. Jadi jawaban yang betul adalah B. Kemudian nomor 9. Berikut ini penyakit yang dapat mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Apa ya? Yang A. AIDS, ataukah yang B. Herpes, ataukah yang C. Gonore, ataukah yang D. Sifilis. AIDS sendiri mempunyai gejala menurunnya sistem kekebalan tubuh. Sedangkan herpes mempunyai gejala gatal pada daerah kelamin. Di sini khususnya herpes genitalis. Kemudian yang C. Gonore itu mempunyai gejala kencing nanah. Ataukah yang D. Sifilis itu mempunyai gejala luka pada daerah kelamin. Jadi jawaban yang betul adalah A. Ini adalah gambar alat reproduksi pada wanita.
Di situ nomor 1 itu menunjukkan ovarium, sedangkan nomor 2 menunjukkan tuba falopi atau oviduk, sedangkan nomor 3 itu sel telur atau ovum, dan yang keempat itu uterus atau rahim, dan nomor 5 itu vagina. Kemudian soal nomor 10. Oviduk dan uterus akan berturutan ditunjukkan oleh gambar nomor berapa? Yang A, 1 dan 2, ataukah yang B, 1 dan 3, atau yang C, 2 dan 3, ataukah yang D, 2 dan 4. Dari poin A, 1 dan 2 itu menunjukkan gambar ovarium dan tuba falopi. Yang B, 1 dan 3 itu menunjukkan gambar ovarium dan ovum. Sedangkan yang C, 2 dan 3 menunjukkan oviduk dan ovum. Sedangkan yang D, 2 dan 4 menunjukkan oviduk dan uterus. Jadi soal nomor 10 jawabannya D. Soal nomor 11. Tempat terjadinya fertilisasi adalah nomor berapa? Di situ pilihannya, di sini yang diminta adalah oviduk atau tuba falopi. Pilihannya yang A, 1, ataukah yang B, 2, ataukah yang C, 3, ataukah yang D, 4. Poin 1 itu menunjukkan ovarium. Sedangkan yang B, poin 2 itu menunjukkan tuba falopi atau oviduk. Yang C, nomor 3 itu menunjukkan ovum atau sel telur. Sedangkan yang D, nomor 4 itu menunjukkan uterus. Sedangkan yang diminta oviduk atau tuba falopi. Jadi jawabannya adalah ya B. Berikutnya nomor 12. Setelah terjadinya fertilisasi, kemudian zigot tumbuh menjadi embrio. Embrio akan menempel pada tumbuh pada nomor berapa? Di sini yang dimaksud adalah uterus. Pilihannya A, 1, ataukah yang B, 2, ataukah yang C, 3, atau yang D, 4. Yang A1 itu menunjukkan gambar ovarium. Yang B, nomor 2 itu menunjukkan gambar oviduk atau tuba falopi. Sedangkan yang C, nomor 3 itu menunjukkan ovum atau sel telur. Sedangkan yang D, nomor 4 itu menunjukkan gambar uterus atau rahim. Yang diminta uterus, jadi jawabannya adalah D. Berikutnya nomor 13. Bakteri berikut yang menyebabkan penyakit sifilis adalah yang A, Neisseria gonorrhoeae, ataukah yang B, Trypanosoma gambiense, ataukah yang C, Treponema pallidum, atau yang D, Escherichia coli. Dari poin A, Neisseria gonorrhoeae itu penyebab penyakit gonore atau kencing nanah. Sedangkan yang C, Treponema pallidum menyebabkan penyakit sifilis. Yang diminta sifilis, jadi jawabannya adalah C. Berikutnya nomor 14. Pernyataan berikut adalah usaha untuk mencegah penularan virus HIV kecuali yang A, menggunakan jarum suntik yang steril, yang B, peralatan operasi yang steril, ataukah yang C, tidak perlu mendonor darah, ataukah yang D, memeriksa darah sebelum melakukan transfusi darah.
Di sini jawaban yang paling tepat adalah C, karena kita tetap perlu donor darah. Selanjutnya nomor 15. Di dalam penis terdapat saluran yang disebut uretra. Saluran ini berfungsi untuk apa? Untuk yang A, saluran sperma dan urin, ataukah yang B, penghasil sperma dan hormon, ataukah yang C, penghasil sperma dan urin, ataukah yang D, saluran sperma dari testis ke kantong sperma. Untuk poin A, saluran sperma dan urin itu fungsi dari uretra. Kemudian untuk yang B, penghasil sperma dan hormon itu fungsi dari testis. Dan yang D, saluran sperma dari testis ke kantong sperma itu fungsi dari vas deferens. Jadi di sini jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 16. Selaput pembungkus embrio salah satunya adalah amnion yang mempunyai fungsi apa? Yang A, melindungi ibu dan janin, ataukah yang B, pertukaran zat antara ibu dan anak, atau yang C, melindungi embrio dari benturan, ataukah yang D, memberi makanan dan oksigen kepada embrio. Di sini jawaban yang betul adalah ya C, karena berisi getah empedu, air empedu. Nomor 17, penghubung antara ibu dengan embrio adalah yang A, plasenta, ataukah yang B, amnion, ataukah yang C, korion, atau yang D, yolk. Di sini jawaban yang betul adalah A. Terakhir, nomor 18. Yang dimaksud dengan ovulasi adalah pilihannya ada A, pembuahan sel telur oleh sperma, atau yang B, pembentukan sel telur oleh folikel, ataukah yang C, pelepasan sel telur ke ovarium, ataukah yang D, pembentukan folikel awal. Di sini jawaban yang betul adalah C, pelepasan sel telur ke ovarium. Itulah pembahasan soal reproduksi. Semoga bermanfaat buat kalian dan bisa menjadikan kalian lebih paham. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.